Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Virtual Machine untuk Praktik Multi-User Security. Kenapa proyek ini penting? Karena di dunia nyata, keamanan sebuah sistem bukan cuma soal pasang antivirus, tapi soal bagaimana kita mengatur siapa saja yang boleh masuk dan apa yang boleh mereka lakukan di dalam sistem tersebut. Untuk video kali ini, kami akan mensimulasikan sebuah lingkungan kerja menggunakan virtual machine, di mana kita akan mengatur pintu-pintu akses bagi berbagai jenis user agar data tetap aman. Sebelum kita masuk ke teknisnya, perkenalkan dulu tim saya. Yang pertama ada Kevin Habri Adreva. Lalu yang kedua ada Muhammad Alfian Nur Hakim. Lalu yang ketiga ada Rafananda Nazif. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Faizul Afiat. Oke, mungkin untuk perkenalan sekarang gitu saja. Kita mungkin lanjut ke poin kedua. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorial instalasi, kita perlu paham dulu nih fondasi apa yang mau kita kerjain. Ibarat kalau kita mau main game, kita harus tahu dulu rules-nya. Ada 4 konsep utama yang wajib kita pegang. Yang pertama, tentang virtual machine itu apa? Bayangin kalian punya laptop baru, tapi pengen punya laptop bayangan di dalamnya. Nah, itu tuh virtual machine. Kita pakai aplikasi kayak VirtualBox atau VMware buat bikin komputer virtual. Nah, alasannya kenapa sih? Karena kita mau ngoprek sistem keamanan. Kalau kita salah hapus file atau salah konfigurasi di VM, laptop asli kita tetap aman, nggak bakal blue screen atau rusak. Jadi virtual machine itu kayak playground yang aman buat eksperimen. Lalu ada yang kedua, konsep yang kedua yang itu tentang sistem multi-user. Nah, Linux itu sistem multi-user. Bedanya sama laptop pribadi yang biasanya cuma kita sendiri yang pakai, Linux itu dari lahir didesain buat dipakai rame-rame. Ibaratnya kayak satu rumah kos-kosan, ada banyak penghuninya atau sebagai user. Tapi mereka punya kamar masing-masing. Ada ruang tamu yang bisa dipakai bareng-bareng atau sebagai folder publik. Tapi ada juga laci pribadi yang nggak boleh diintip sama orang lain. Di Linux, semua orang punya identitasnya sendiri-sendiri. Yang ketiga ada konsep user group dan permission atau RWX. Nah, biar kos-kosan tadi nggak berantakan, kita butuh akses yang namanya permission atau perizinan. Bayangin aja user itu sebagai individunya, lalu grup itu kelompoknya. Misal kayak anak-anak lantai 2 itu punya akses ke balkon lantai 2, tapi anak-anak lantai 1 itu nggak boleh untuk datang ke balkon lantai 2. Nah, lalu yang ketiga tuh ada RWX atau permission itu. Ada 3 di situ, ada read, write, sama execute. Ini tuh bayangin aja kayak mantra dari Linux lah. Yang pertama tuh ada read ya. Kamu bisa ngebaca atau ngelihat file itu. Kayak baca menu di cafe, tapi nggak boleh ngeganti nama menunya apa. Sama nggak bisa ngeganti nama harganya. Nggak bisa ngeganti harganya. Terus ada write. Kamu boleh ngedit atau ngehapus kayak nulis di buku catatan sendiri. Yang ketiga tuh ada execute. Kamu boleh ngejalanin file atau masuk ke folder. Kalau itu aplikasi, kamu bisa klik run. Nah, ada konsep yang terakhir itu yang keempat tentang list privilege. Prinsip list privilege itu kayak hak aksesnya dari user-user gitu. Ini prinsip paling penting dalam keamanan sistem. Intinya tuh jangan kasih akses kalau emang nggak butuh. Contohnya kayak kalau ada anak magang di kantor, jangan langsung dikasih kunci berangkas perusahaan. Kasih aja kunci meja kerjanya sendiri. Kenapa? Biar kalau dia teledor atau kuncinya hilang, si pencuri nggak bisa buka berangkas. Di Linux juga gitu. User biasa nggak boleh bisa akses file sistem sembarangan. Ini buat mencegah bencana kalau ada satu user yang kena hack.
Oke, di sini saya akan pertama-tama menginstal virtual machine-nya dulu. Pertama kita buka software Oracle VirtualBox Manager-nya. Ini kita klik ke New atau Ctrl N. Virtual machine-nya kita namain kelompok 8. Ini terserah kalian mau di mana menyimpan filenya. Actual image-nya kita set ke Ubuntu versi 24.04.3. Ini kita checklist saja. Ini sebelum kita run kita setting dulu. Ini RAM-nya kita setting ke 4 GB. Prosesornya kita set ke 4 aja, terus processing cap-nya dibiarin aja ke 100%. Display memorinya, biji memori kita set ke 64 biar aman. Selanjutnya kita klik OK, terus baru kita run. Ini kita enter aja. Setelah virtual machine-nya run, kita akan install Ubuntu-nya di dalam virtual machine-nya. Untuk bahasa kita pilih English saja. Next, terus bikin Ubuntu kita next saja. Ini di next, skip aja. Ini di next saja, pokoknya di next saja. Ini dihiraukan aja. Ini next. Create your name. Kelompok 8. Password kita setting 123 aja ya. Biar mudah. Terus kita ke next. Ini time zone-nya next saja. Terus kita install dan tunggu. Ini agak lama jadi mungkin akan saya skip aja sampai downloadnya selesai. Setelah terinstall, nih Ubuntu-nya kita restart virtual machine-nya dulu. Machine-nya skip aja ini. Center, kita lihat filesnya. Yes. Tampilnya bakal seperti ini kalau berhasil terinstall Ubuntu-nya. Kita cek terminalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk poin berikutnya, itu poin ke-6. Buka terminal. Nah, di sini pada sistem ini akun administratornya adalah kelompok 8 yang dibuat saat instalasi Ubuntu. Lalu kita akan membuat user anggotanya. Di sini kita pakai user bikin passwordnya bebas aja. Di sini bisa dikosongin aja biar lebih cepat. Yes. Lalu kita buat lagi. Ya, selanjutnya di sini kita untuk pembuktian semua user terdaftar, itu langsung saja. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk pembuktian semua user telah terdaftar.
yaitu jadi ada kesalahan di sini, pesen ditambah dulu staff, baru ketik lagi staff di Zoom. Terus kita bakal cek di sini. Nah, sudah tentu start di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke step berikutnya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat folder ya. Langsung saja. Di sini kita membuat nama filenya itu data project. Terus dimiliki oleh admin dan dapat diakses oleh grup staff. Nah, permission 77 itu artinya tuh admin dan staff saja yang bisa memiliki akses penuh. Sedangkan guest tidak bakal bisa memiliki akses ke pengaturan ini. Langsung saja kita bakal coba cek. Kita bakal coba dan cek. Nah, di sini berarti dia betul berhasil. Nah, dia berhasil. Sedangkan jika kita mencoba untuk menggunakan Guest, dia bakal apa? Di deny permissionnya. Itu tuh aksesnya tuh di apa namanya tuh? Ditolak dikarenakan Guest tidak memiliki hak akses kepada folder tersebut. Ya, bisa mengakses itu cuma admin dan juga staff. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu poin ke-9. Di sini poin 9 itu analisis permasalahannya. Yang pertama, kita buat komennya WMI. Nah, terus sekarang saya udah berada di akun administrator. Bisa pertama saat instalasi Ubuntu. Nah, yang tadi teman saya jelaskan, ancaman yang bisa dijelaskan itu ada staff sama admin. Kalau gue ditolak. Kita coba lagi, apakah benar? Nice. Masuk ke filenya, kita project. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan guys Alfian masih permission denied buat masuk ke filenya. Terus kita balikin ke admin dulu. Terus masuk ke poin B, risiko jika permission salah. Yang pertama kita buat komennya ls
ke file data project. Permission yang dipakai ini 770, yang artinya cuma admin doang sebagai owner dan group staff yang punya akses penuh. Sedangkan user lain tidak punya akses. Seperti tadi guys Alfian nggak punya akses buat masuk. Nah, terus masuk ke poin yang kecek, keterbatasan sistem. Kita buat komen dulu buat cek siapa aja yang masuk ke grup staff sama guys. Grup staffnya itu tadi ada Faizul, nah di sini ada staffnya itu Faizul, lalu staff yang lain ada Kevin, terus biasanya tuh tadi ada dua, ada Alfian sama Rafanana. Nah, udah terdefinisi semua kalau staff Faizul sama Kevin, kalau guys ada Alfian sama Rafanana. Di sini kita bisa lihat kontrol aksesnya tuh masih berbasis user group dan permission dasar Linux. Jadi keterbatasan itu aturan aksesnya masih umum per grup, belum bisa mengatur aturan yang lebih spesifik per user atau per file tanpa mekanisme tambahan. Lalu masuk ke poin D-nya, potensi pengembangan ACL, sudo polisi, audit log. Nah, di sini kita buat komen dulu sudo min-l. Kita pilih dulu. Sudo min-l. Sudo min-l. 1, 2. Ada kesalahan, coba lagi sudo min-l. Nah, sudah berhasil masuk. Potensi yang pengembangan pertama itu ada sudo polisi, yaitu membatasi perintah apa saja yang boleh dijalankan dengan user tertentu sudo. Oleh karena itu akses admin bisa lebih terkontrol, nggak semua user bisa jalanin perintah sensitif. Yang kedua ada contoh audit log. Jurnal, kita masukin komennya jurnal safety dan ini ada jurnal CTL L-10. Nah, di sini kita bisa lihat ada aktivitas sistem dan user bisa lebih mudah dilacak. Ini tuh bisa buat investigasi kalau terjadi percobaan akses ilegal. Kita keluar. Yang opsi ketiga ACL. Kita coba get ACL data project. Nah, ACL ini bisa dipakai untuk aturan akses yang lebih detail, namun buat demo ini masih fokus pada permission dasar sesuai materi yang diajarkan. Nah, jadi kesimpulannya, konfigurasi user, group, dan permission sudah berhasil membatasi akses sesuai role, mencegah akses ilegal, dan menerapkan list privilege dengan pengembangan lanjutan seperti ACL, sudo policy, dan audit law. Mungkin sekian aja penjelasan poin nomor 9 dari saya. Terima kasih. Oke semuanya, mungkin di sini adalah penghujung videonya. Dari seluruh rangkaian praktik tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kita jadi tahu kalau di Linux, keamanan itu bukan cuma tentang password, tapi soal seberapa disiplin kita untuk mengatur permission. Konsep list privilege yang kita praktikin tadi
benar-benar jadi kunci supaya sistem nggak gampang jebol. Nah, dari semuanya itu relevansi nyatanya, apa yang kita lakuin di virtual machine ini sebenarnya adalah miniatur dari dunia kerja yang asli. Kalau besok kalian dapat tugas pegang server kantor atau cloud, ya sistem keamanannya nggak jauh beda sama yang barusan kita demoin. Manajemen user dan grup itu fondasi wajib bagi seorang admin. Lalu yang terakhirnya untuk refleksinya, jujur selama ngerjain ini, kelompok kami belajar banyak, terutama soal ketelitian. Salah satu angka di komen Cahamod aja bisa bikin sistem kita nggak jalan atau malah terlalu bebas. Tapi berkat kerja sama tim, akhirnya simulasi admin, staff, dan guest itu bisa berjalan sesuai rencana. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Semoga demo ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar Linux Security juga. Saya Faizul Afiat dengan NIM 10301213556 dan tim saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.